Halo guys, selamat datang di Crescendo Film. Pada video ini, saya akan mereview film yang berjudul Paranormal Prison. Pada awal film ini, diperlihatkan ada sekelompok anak muda yang ingin mengunjungi sebuah penjara tua untuk membuktikan benar atau tidak di sana terdapat hal-hal mistis. Mateo, nama salah satu dari mereka, mengaku bahwa ia tidak percaya hantu. Sedangkan Sarah, rekan wanitanya itu, percaya bahkan memiliki alat-alat khusus untuk mendeteksi para makhluk halus atau roh yang mendekat. Sarah menjelaskan pada Jacob saat sedang menunggu rekannya yang lain, katanya saat lampu mesin berwarna hijau menandakan pergerakan manusia, sedangkan lampu berwarna biru untuk menandakan kehadiran makhluk halus. Saat setelah menjelaskan, rekan mereka yang lain datang yang bernama Ashley. Mereka menjemput Matteo dan melanjutkan perjalanan menuju penjara tua. Mereka terlihat sangat bersemangat dalam perjalanan. Tujuan utama mereka ke sana adalah untuk menaikkan viewers channel mereka yang semakin berkurang. Setelah berbincang, tiba-tiba mereka sudah sampai di tempat tersebut. Salah satu rekannya yang bernama Sarah turun dari mobil untuk memanggil penjaga tempat itu. Tidak lama kemudian, penjaga datang dan membukakan pintu untuk mereka. Mereka masuk, lalu mendirikan tenda, kemudian melakukan persiapan sebelum memulai ekspedisi mereka. Di sini mereka sedang berbicara tentang alat-alat yang mereka bawa. Ya, istilahnya pamer gitu deh. Setelah itu, penjaga membawa mereka berkeliling, memperlihatkan sudut-sudut penjara yang akan mereka pasangi kamera. Penjaga ini menceritakan sejarah-sejarah tentang penjara itu, yang ternyata ditutup setelah kerusuhan di tahun 1939. Dan penjaga itu sudah terjebak di situ sejak kerusuhan itu. Dia menceritakan bahwa dulu tempat itu sangat menawan, tapi sekarang sudah tidak lagi. Penjaga membawa mereka ke tempat tahanan para wanita. Ashley bertanya, apakah ada peristiwa kematian di sini? Dan penjaga tersebut menyebut nama Mary Beth Flake. Dia adalah salah satu pembunuh berantai dalam sejarah Idaho. Semua yang berkaitan dengan Mary melibatkan 4 mawar merah. Kebun mawar di luar penjara memiliki 4 mawar merah yang mekar setiap tahunnya. Menurut legenda, ketika mawar itu mulai layu, situasi akan menjadi kacau. Ashley bertanya, lalu bagaimana dia menjadi pembunuh berantai? Penjaga langsung menjawab, ayahnya Mary adalah pemilik perusahaan konstruksi terbesar di Northwest. Bahkan dia juga membantu membangun sebagian besar dari penjara ini. Waktu kecil, ayahnya suka mengajak Mary ke lokasi pembangunan, berharap Mary suatu hari akan mengambil alih bisnis keluarga. Mary adalah anak tunggal, karena kekayaannya banyak pelamar yang ingin menikahinya. Matthew bertanya, apakah dia sudah mendapatkan pasangan itu kepada penjaga? Dan penjaga menjawab, iya sudah. Lalu setelah 2 bulan menikah, ayahnya meninggal secara misterius. Karena Mary sudah memiliki suami, suaminya mengambil kuasa penuh atas warisan dari ayahnya. Mary mencurigai suaminya yang membunuh ayahnya agar mendapat warisan kekayaan. Dari kejadian itu, Mary menjadi sangat terpuruk. Dia kemudian menjadi politikus yang mendukung aksi wanita untuk bisa menyuarakan pendapat mereka. Ada beberapa orang yang menolak, dan orang-orang yang menolak tersebut hilang secara misterius dan tewas satu persatu. Dan korban ke-12 adalah suaminya. Ia lalu dijatuhi hukuman mati namun berhasil kabur dari penjara dan tak seorang pun tahu di mana dia dan kapan dia tewas. Saat sedang membicarakan Mary, Ashley mengatakan bahwa ia mencium bau mawar. Setelah mereka keluar, Matthew berkata ada wanita di dalam, karena ia mendengar suaranya. Di dalam tenda, Jacob meminta Sarah menjelaskan sekali lagi kegunaan dari alat-alat yang dia bawa. Saat malam, mereka kemudian memasuki penjara untuk memasang kamera. Ruang pertama yang mereka masuki adalah ruang isolasi yang disebut Siberia. Dulu ada 3 sipir penjara yang mati di sana dibunuh oleh seorang napi, tapi tak ada yang tahu pasti kejadiannya. Setelah itu, penjaga membawa mereka ke sel hukuman mati, yang katanya paling banyak penampakan.
Di sana, penjaga menceritakan bahwa para sipir sangat keras dalam memperlakukan para napi. Itu membuat mereka menjadi gila, dan ketika mereka mengeluh, mereka langsung dibawa ke Siberia. Setelah memasang kamera di sana, mereka kemudian pergi ke ruangan eksekusi dan hukuman gantung. Saat Ashley sedang memasang kamera, Jacob datang dan menanyakan alasan Ashley ikut ekspedisi itu. Ashley kemudian menceritakan masa lalunya tentang kematian pacarnya yang menjadi alasan dia ikut ekspedisi tersebut. Lalu mereka mendengar suara teriakan Sarah dari ruang gantung. Mereka berlari mendatangi Sarah dan menanyakan mengapa dia berteriak. Sarah mengatakan dia melihat ada seseorang yang tergantung di ruang gantung. Setelah itu, penjaga membawa mereka ke ruang eksekusi. Di sana, penjaga menjelaskan kegunaan dari selokan di dalam ruangan itu. Selokan itu adalah tempat untuk menghanyutkan kotoran dan darah dari napi yang dieksekusi di tempat itu. Matthew berkata, mungkin mereka buang-buang waktu karena semua itu tidak masuk akal. Dia berkata jika dia mati di sana, hantunya tidak akan mau untuk tetap tinggal di sana. Mereka semua setuju dengannya. Penjaga lalu membawa mereka pergi ke sel tahanan. Di sana mereka melihat manekin berbaju napi di dalam salah satu sel. Mereka bertanya pada penjaga siapa itu. Penjaga menceritakan tentang manekin itu yang bernama Black Wolf, seorang pria kulit hitam yang menjadi musuh abadi Mary Beth Flake. Lalu mereka kembali ke tenda mereka untuk melihat rekaman dari kamera-kamera yang sudah mereka pasang di dalam penjara. Dari beberapa video, mereka belum menemukan penampakan apapun. Lalu tiba-tiba Jacob melihat sesuatu di ruang laundry. Mereka melihat rekaman tersebut dan ada bayangan wanita berambut panjang yang mendekat ke arah kamera. Mereka menuduh penjaga itu yang melakukan semua itu. Mereka lalu berencana untuk kembali ke ruang laundry itu. Di ruang laundry, mereka melihat sebuah mesin yang tiba-tiba menyala. Sarah mendekati mesin itu, dan tiba-tiba Jacob muncul dan tidak sengaja mengagetkannya. Sarah berkata mereka harus memeriksa semua kamera yang terpasang karena ia merasa ada sesuatu yang terjadi di tempat itu. Sarah melihat bunga mawar di kebun tinggal 3 mawar, padahal penjaga menceritakan harusnya ada 4 mawar. Sarah memasuki tenda dan memarahi teman-temannya, karena ia mengira mereka yang memetik mawar tersebut. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak memetik mawar apapun. Sarah kembali keluar dan menemukan kelopak-kelopak mawar di tanah yang menuntunnya ke suatu tempat. Dan ternyata mawar itu membawanya ke sel Mary. Di sana Sarah menemukan cetak biru atau peta penjara tersebut. Dan Sarah kembali ke tenda membawa peta yang dia temukan. Teman-temannya bertanya bagaimana dia tahu sel Mary. Sarah menjawab kelopak mawar yang menuntunnya ke sana. Penjaga berkata bahwa Mary tak akan senang karena Sarah masuk ke selnya. Di sini mereka bercerita bahwa mereka sudah lebih dekat dengan apa yang mereka cari. Sarah bertanya kepada penjaga apakah ia tahu tentang peta tersebut. Lalu penjaga menjawab tidak, karena tidak ada yang memasuki sel itu semenjak hilangnya Mary. Tiba-tiba salah satu rekaman di ruangan penjara itu memperlihatkan lampu dalam ruangan di situ menyala, dan Matthew dan Jacob mengecek tempat itu. Tiba-tiba terdengar suara pintu sel dibanting. Mereka berdua terkejut dan saling bertatapan, lalu langsung menuju ke arah sumber suara. Sarah dan Ashley memantau dari kamera, tapi tiba-tiba Jacob dan Matthew menghilang. Sarah pun menyusul ke sana, dan tiba-tiba Matthew muncul dari belakang dalam keadaan kerasukan. Tapi ternyata itu hanyalah pura-pura. Jacob berkata itu tidak lucu. Matthew tertawa sepanjang perjalanan kembali ke tenda. Di tenda, Ashley memarahi Matthew karena melakukan hal yang menyakiti perasaan Sarah. Sementara itu, Jacob yang masih berada di dalam ruangan penjara mendengar suara wanita yang berkata, "Aku sekarat di Siberia." Jacob segera berlari keluar dan memberitahu Sarah tentang suara yang dia dengar. Namun Sarah yang sakit hati karena candaan Matthew mengira Jacob juga sedang mengejeknya karena begitu percaya tentang hantu. Sarah yang kecewa berkata bahwa Matthew benar, alatnya tidak berfungsi dan dia hanya membuang-buang waktunya di sana. Ia lalu menceritakan alasannya percaya hantu karena pernah melihat arwah ibunya saat masih kecil dulu.
Jacob berhasil menenangkannya dan mereka memutuskan untuk pergi ke ruangan sel hukuman mati. Sampai di sana, Sarah meletakkan alatnya di depan kamera. Setelah itu, mereka berdua pergi mengecek kamera di Siberia. Setelah mengecek kamera, Sarah dan Jacob mengobrol sedikit tentang ruang isolasi tersebut. Kemudian Jacob masuk ke salah satu ruang isolasi dan tiba-tiba muncul wajah seorang wanita di kamera utama yang dipegang Jacob. Ia langsung keluar dan berkata bahwa ia selesai dengan Siberia. Sarah yang penasaran dengan apa yang dilihat Jacob mendekati ruangan itu, lalu tiba-tiba terdengar suara seorang wanita memanggil nama Sarah. Sarah bertanya apa hubungan wanita itu dengan Siberia dan meminta wanita itu untuk menunjukkan dirinya. Lalu tiba-tiba muncul sosok wanita bermata merah. Sarah berlari ke tenda sambil berteriak ketakutan. Setelah sampai di tenda, Ashley bertanya pada Sarah apa yang dia lihat. Sarah mengatakan bahwa dia merasa ada seseorang yang tidak suka mereka ada di Siberia. Matthew menanyakan apakah lampu biru alatnya menyala, tapi Sarah menjawab tidak dan memberitahu bahwa dia meninggalkan alatnya di ruang sel hukuman mati. Ashley mendekati Sarah dan menghiburnya. Sarah kembali semangat dan yakin alatnya akan berfungsi. Dan jika ia berhasil, dia berkata bahwa dia yang akan membiayai channel mereka yang hampir bangkrut. Namun Jacob yang ketakutan sudah tidak mau kembali ke dalam bangunan penjara, tapi Sarah berhasil meyakinkannya. Matthew yang masih tidak percaya berkata bahwa semua yang mereka lihat dan rasakan tidak nyata. Semuanya hanya ada dalam pikiran mereka dan berkata bahwa ekspedisi mereka telah selesai. Jacob setuju dengan keputusan Matthew. Mereka kemudian memutuskan untuk mengambil semua rekaman yang berhasil mereka dapatkan, lalu akan segera pergi dari tempat itu. Ashley kembali melihat rekaman dari kamera di dalam ruangan sel hukuman mati, dan tiba-tiba terdengar suara seperti alarm kebakaran yang sangat kuat dari rekaman itu. Tiba-tiba terlihat bayangan di depan kamera. Sarah meminta Jacob untuk melihat keadaan di dalam ruangan sel, tapi Jacob menolak, dan Matthew yang pergi. Dengan santai, Matthew memasuki ruangan sel hukuman mati dan melihat pintu sel yang terdapat manekin Black Wolf terbuka. Matthew masuk dan mengintip lubang kecil di dinding dalam sel, dan saat dia berbalik, pintu sel terkunci, dan manekin itu sudah berada di depan pintu sel, dan dia terkunci di dalam sel. Matthew berteriak ketakutan, dan Ashley yang melihat kejadian tersebut segera memberitahu rekannya bahwa Matthew terkunci dan mereka langsung masuk untuk menolong Matthew. Tapi saat mereka sampai, Matthew sudah di luar sel dalam keadaan pingsan. Mereka membangunkannya. Matthew sangat ketakutan. Lalu tiba-tiba mereka menyadari bahwa Ashley hilang, dan saat berbalik mereka melihat manekin itu sudah berdiri dan mengejar mereka. Mereka berlari keluar namun mereka terpisah. Matthew yang sampai di tenda segera melihat monitor dan terlihat Ashley sedang berdiri membelakangi kamera di ruang laundry. Dan tiba-tiba muncul bayangan manekin Black Wolf. Sarah datang dan melihat Matthew yang duduk ketakutan lalu menampar Matthew untuk menyadarkannya. Setelah itu mereka segera berlari ke ruang laundry untuk menyelamatkan Ashley. Sesampainya Jacob dan Sarah di ruang laundry, mereka menemukan Ashley yang sedang pingsan. Mereka membangunkannya dan setelah dia sadar, tiba-tiba muncul manekin Black Wolf dan mengejar mereka. Mereka lari menuju tenda dan menemukan Matthew yang putus asa dan ketakutan. Dia memberitahu rekannya bahwa penjaga itu hilang. Mereka memutuskan mencari penjaga itu dan akan segera pergi dari sana. Mereka mencari penjaga itu di ruang Siberia dan menemukannya sedang duduk sendiri. Mereka kemudian mendekatinya dan tiba-tiba manekin Black Wolf masuk dan mendekati mereka. Mereka yang ketakutan berlari masuk ke dalam salah satu ruang isolasi dan terkunci di sana. Mereka sangat panik dan takut. Lalu penjaga itu berkata bahwa pasti ada jalan keluar lain dari situ, karena dulu pernah ada napi yang berhasil kabur dari ruang isolasi. Mereka mencari-cari jalan keluar, dan penjaga itu mengatakan bahwa napi yang kabur itu adalah Mary Beth Flake. Ayahnya membantu membangun tempat itu, jadi dia mengenal semua ruang yang ada di dalamnya. Serta peta yang Sarah temukan di selnya menjadi bukti bahwa Mary berhasil kabur dengan bantuan peta tersebut.
Sarah mengetuk-ngetuk dinding dan ternyata dinding tersebut terbuat dari kayu. Dan mereka berusaha untuk menghancurkan dinding itu untuk bisa keluar dari ruang isolasi. Dalam ruang isolasi, mereka menyadari kisah sebenarnya tentang Mary. Sarah berkata, Marylah yang tidak menginginkan mereka masuk di Siberia karena ingin menyembunyikan kebenaran tentang dirinya. Ternyata Marylah napi yang membunuh sipir lalu kabur dari ruang isolasi. Itulah kenapa Mary sangat santai saat persidangan karena ia tahu bahwa ia bisa kabur dari sana. Setelah 6 bulan di penjara, Mary meludahi salah satu sipir dan membuat dia dibawa ke Siberia. Jacob bertanya, lalu jika Mary berhasil kabur lewat dinding, bagaimana mereka memperbaiki dindingnya? Penjaga menjawab bahwa ada yang ditutupi. Sarah berkata saat Black Wolf memetik 1 dari 4 mawar, saat itulah kebenaran mulai terungkap. Penjaga berkata bahwa Black Wolf ditangkap hanya karena pencurian biasa. Tapi suatu hari, Black Wolf bekerja bersama di ruang laundry dan Mary menjebaknya. Menuduhnya memperkosa Mary dan Black Wolf pun dijatuhi hukuman mati. Dikatakan bahwa 3 sipir tewas saat kerusuhan. Salah satu sipir dibenci karena berteman dengan Black Wolf dan memperlakukannya layaknya manusia. Sarah berkata bahwa Black Wolf tidak berniat jahat pada mereka. Dia menuntun mereka ke Siberia untuk membersihkan namanya. Setelah berbincang, tiba-tiba Matthew mengajak mereka keluar karena di luar suara Black Wolf sudah tidak terdengar. Matthew mendobrak pintu ruang isolasi dan mereka berhasil keluar. Setelah itu, mereka memperlihatkan semua rekaman yang berhasil mereka dapatkan kepada pemilik bangunan penjara dan pria itu berkata bahwa penjaga yang seharusnya menemani mereka malam itu tidak jadi masuk karena harus menjalani operasi usus buntu. Ternyata penjaga yang menemani mereka malam itu adalah salah satu sipir yang tewas 80 tahun lalu. Dialah sipir yang dibenci karena berteman dengan Black Wolf. Terakhir, terlihat kamera dari ruangan sel hukuman mati, di mana ada Black Wolf dan penjaga tersebut berjalan berangkulan keluar dari sel. Si penjaga berkata kepada Black Wolf, sudah waktunya bagi mereka untuk meninggalkan tempat itu. Dan lampu biru dari alat Sarah sedang menyala. Kemudian penjaga tersebut mendekatkan wajahnya di depan kamera dan berkata pada Sarah, sekedar informasi untuknya bahwa alatnya berfungsi dengan baik, tapi lampu biru hanya akan menyala saat ada makhluk halus, tapi saat tidak ada manusia di sekitarnya. Dan film pun selesai. Itulah guys video dari saya. Kalau kalian suka, like dan subscribe. Kalau tidak suka, komen ya. Terima kasih. See you on next video.